Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessy Rosita Bansai, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dengan NIM 190810353 angkatan 2019. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian akhir semester mata kuliah praktikum pelatihan psikologis. Pernah gak sih teman-teman dalam suatu hubungan itu teman-teman ada cekcok antara teman-teman sama pasangan teman-teman? Pasti pernah dong. Gak pernah ada dalam suatu hubungan tuh gak ada masalah, baik masalahnya tuh kecil ataupun masalahnya tuh besar, pasti pernah terjadi masalah. Nah, pasti teman-teman merasa sedih kan? Pasti dong. Nah, kali ini aku pengen banget membahas tentang cara-cara atau tips untuk menghindar dari konflik atau permasalahan yang terjadi dalam suatu hubungan teman-teman. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video saya kali ini. Mengalami konflik selama menjalin hubungan percintaan memang jadi kemungkinan yang tidak terhindarkan lagi. Ternyata dari cara mengatasi konflik yang gak kelar-kelar atau mengatasi konflik dalam hubungan dengan emosi, dengan kekerasan, itu tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan dalam suatu hubungan teman-teman. Malahan itu bisa saja memperbesar suatu hubungan dan hubungan itu bisa saja berakhir putus teman-teman. Nah, teman-teman nggak mau dong, pasti sedih banget dong kalau hubungan yang sudah lama terjalin itu tiba-tiba putus karena satu masalah yang sebenarnya itu bisa saja kita selesaikan teman-teman. Nah, mengapa sih bisa saja terjadi permasalahan dalam suatu hubungan? Nah, ada beberapa dampak yang bisa membuat hubungan tuh mendapat masalah teman-teman. Yang pertama itu meremehkan pasangan, dimana salah satu pasangan tuh kedua belah pihak itu tuh saling meremehkan itu dalam hal itu saling menjatuhkan kelemahan satu sama lain teman-teman. Nah, itu nggak boleh teman-teman, karena bisa menjerumuskan hubungan kita ke suatu masalah dan berakhir dengan perpisahan. Yang kedua, tidak menjaga rahasia. Nah, di sini tuh pasti dalam menjalin sebuah hubungan tuh pasti udah ada hal-hal yang rahasia tuh kita saling bercerita terhadap pasangan kita. Namun seringkali ada pasangan yang dia tuh dengan sengaja tuh membocorkan rahasia kita tuh kepada teman-temannya atau ke media sosial dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya teman-teman. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, selalu mempertanyakan hubungan. Nah, seringkali itu kita mempertanyakan hubungan kita tuh mau dibawa kemana secara terus menerus. Nah, kalau dipertanyakan terus menerus kan pasti salah satu dari pasangan kita kan akan bosan. Nah, gak boleh teman-teman, karena salah satu dampak yang dapat terjadi dan tidak boleh itu bosan. Seringkali perpecahan antara permasalahan itu antara hubungan itu karena bosan. Nah, salah satu dari pasangan itu bosan dan akhirnya dia meminta untuk berpisah. Nah, udah terjadi konflik kan. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Nah, yang keempat, tidak serius. Nah, di sini tuh ada kadang-kadang tuh ada pasangan tuh yang tidak serius, dimana tuh dia menjalin hubungannya itu hanya untuk main-main, mengatasi rasa kesepiannya, atau cuma ya bercanda-canda begitu teman-teman, tidak serius. Dan yang kelima, sering terjadi miskomunikasi, dimana itu tidak ada komunikasi yang lancar, dimana tuh kadang tuh saling diam-diam gitu loh teman-teman. Kalau mau kasih kabar ya kasih kabar, tidak ada keterbukaan. Nah, itu tidak boleh. Terus yang keenam, kurang dukungan antara pasangan. Nah, biasanya tuh ada pasangan tuh yang nggak saling mendukung, masing-masingnya tuh saling asik dengan dunianya sendiri, jadi tidak saling mendukung gitu loh. Itu nggak boleh loh teman-teman. Yang ketujuh,
lupa akan hari spesial atau anniversary. Nah, biasanya itu pasangan perempuan tuh senang sekali kalau dikasih kejutan sama pasangan cowoknya tuh pas hari anniversary-nya. Begitu juga sebagian cowok pasti suka juga kok diingatkan atau diberi hadiah pas anniversary kalian. Nah, gak boleh lupa loh tanggal jadian kalian. Nah, yang kedelapan, selalu membuat pasangan gelisah. Nah, dimana itu seringkali salah satu pasangan tuh membuat pasangannya tuh gelisah, baik dengan sikapnya. Kadang sikapnya tuh berubah-ubah. Kadang tuh dia perhatian, kadang cuek. Nah, teman-teman tahu nggak, dari itu tuh juga bisa membuat pasangan kita gelisah dan akhirnya akan terjadi konflik, teman-teman. Oke, next kita lanjut. Kan udah dibahas kenapa adanya masalah yang ada dalam hubungan, dan masalah-masalahnya itu kan udah dijelaskan tadi sama saya. Nah, sekarang di yang paling akhir video ini saya akan memberikan beberapa tips untuk menghindar dari konflik dalam hubungan teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dimana tipsnya yang pertama yaitu hindarilah konflik. Bila menemukan permasalahan, belajarlah untuk berusaha menyelesaikan permasalahan sesegera mungkin, teman-teman. Jangan menunda-nunda, kayak ada masalah hari ini 1 bulan kemudian baru diselesaikan. Tidak boleh, teman-teman, karena akan berdampak buruk pada hubungan teman-teman. Nah, yang kedua, ajaklah berbicara dengan pasangan dan belajarlah saling mendengarkan. Nah, dimana itu teman-teman bisa saling mengajak pasangan untuk berdiskusi tentang hubungan, masalah, dan saling mendengarkan. Jangan yang satu berbicara, yang satu cuek gitu. Itu nggak boleh, teman-teman. Terus tips yang ketiga, mencari tahu akar masalahnya itu karena apa. Nah, biasanya itu ada konflik yang terjadi karena adanya berita yang gak baik itu didengar oleh salah satu pasangan. Nah, sebaiknya itu pasangan itu harus mencari tahu permasalahannya itu benar atau tidak, agar tidak terjadi konflik atau salah paham antara pasangan. Terus yang keempat, buatlah rencana penyelesaian. Nah, di sini itu teman-teman bisa mengajak atau membuat jadwal untuk bertemu dan saling menyelesaikan masalah. Terus yang kelima, evaluasi. Maksudnya di sini evaluasi itu apakah kedua pasangan sama-sama menikmati dan menemukan perubahan selama menyelesaikan masalahnya, begitu, teman-teman. Terus yang keenam, saling mengapresiasi. Langkah ini dapat dimulai dengan mengucapkan terima kasih atas usaha yang sudah teman-teman lakukan dengan pasangan berdua. Nah, dengan begitu kan masalahnya dapat diselesaikan dan dapat terhindar dari masalah dan konflik dalam hubungan teman-teman. Oke, teman-teman, demikian video singkat saya ini. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Terima kasih.